Ya, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Tentunya ada sukacita di hari ini kita rasakan bersama oleh karena Tuhan sangat setia di dalam kehidupan kita, di dalam ketidaksetiaan kita. Kita sudah memasuki hari ketiga, minggu pertama, bulan ke-11, tahun pergumulan 2024. Masih terasa bahwa katong baru lewat Januari, pun sudah bulan 11 lagi. Orang Ambon biasa bilang begini, tutup mata, buka mata, su Natal. Itu berarti bahwa ada sukacita di dalam kalimat itu, bahwa setahun itu tidak dilalui dengan begitu tawa saja. Tetapi juga ada duka, penderitaan, bahkan ada sakit. Tetapi luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita untuk bisa diberikan waktu lagi hadir di bulan ke-11 ini. Tema mingguan kita pada saat ini adalah dalam sakitmu Tuhan dimuliakan. Beta ulangi lagi, dalam sakitmu Tuhan dimuliakan. Ketika kita berbicara soal sakit, ini bukan hal yang biasa lagi. Tetapi hal yang akrab di dalam kehidupan kita, dan tidak ada satu orang pun beta pikir yang tidak pernah merasakan sakit. Sakit apapun juga. Karena memang Allah ada dan menciptakan rasa sakit untuk manusia agar manusia sadar bahwa dia adalah manusia yang penuh keterbatasan. Sakit kita juga itu disebabkan oleh banyak hal. Pada saat ini beta lihat banyak orang ya, ada menggigil, banyak masuk rumah sakit juga karena panas dalam, radang tenggorokan. Oleh karena udara yang ekstrim, panas, tiba-tiba hujan, seperti hatimu. Ya, kadang-kadang anak-anak muda bilang begitu. Udara ini seperti beta pun hati yang menentu, kadang panas, kadang dingin, ya. Tergantung daripada situasi. Kemudian, sakit juga biasa diakibatkan oleh karena pola hidup yang seng poso mulu. Lalu bahayanya lagi banyak orang bilang begini, kadang-kadang katong pendeta ini dong ajar lagi tentang teologi yang makan. Ibu pendeta sah apa-apa, makan sah. Kan susombayang, semua dia racun-racun hilang. Habis makan baru masuk rumah sakit. Karena memang ya, ada hal-hal yang Tuhan ada dan berikan peringatan kepada kita. Ada sakit lagi karena usia sudah lanjut. Sakit ini biasa, lutut-lutut sakit, sendi-sendi sakit, ya asam urat, tekanan darah tinggi, gula darah, encok, apalagi pegalinu, ada lagi sakit satu, sakit hati. Ya. Ada lagi sakit satu, sakit kantong, tapi sekarang ini belum, baru tanggal 3. Banyak sakit yang mengakibatkan biasa ketompung daya tahan tubuh secara fisik itu menurun, bahkan juga daya tahan iman pengharapan kepada Tuhan. Bahkan juga ada masih menyimpan stigma lama tentang sakit itu diakibatkan oleh dosa. Ini masih dipelihara oleh banyak orang. Beta waktu baru datang di Ambon ini, beta kaget waktu beta kecil itu, baru Angel, sakit poro. Dia buang-buang air. Lalu beta mama mantu bilang begini, panggil Icon itu, panggil kemari. Dia sudah bikin apa di luar sana? Dan apa hubungannya ma? Ini biasa kalau anak-anak sakit poro ini bapak-bapak bikin sabaran di luar. Ini dosa. Iya, betul sayang ibu-ibu? Masih ada sekarang yang begitu. Biasa bapak-bapak pulang kantor karena anak buang-buang air, tagal. Bukan juga kesalahan bapak. Tagal main TikTok saya ingin kasih susu anak, main TikTok saya kasih makan anak, lalu anak sakit poro, laki baru sampai di
pintu. Osa su bikin apa di luar sana? Mari, minta ampun dosa supaya anak sembuh. Sembahyang di air. Ya, kadang-kadang kan begitu. Persoalan-persoalan ini banyak ada dan ditemui di dalam kehidupan kita. Begitu juga stigma tentang ketika ada keluarga yang melahirkan anak cacat. Orang biasa bilangin dia dosa. Dosa orang tua, dosa dia pun nenek, dia pun tete, dan dosa di segala macam. Banyak hal yang kita lihat dan itu ada dan masih berkembang di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini yang kita baca tadi Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 itu ada dan menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Ada 3 hal yang beta lihat untuk kita pelajari dari dalam kisah ini. Yang pertama yang kita lihat bahwa sakit dan penderitaan bukanlah hukuman Tuhan. Itu pertama yang ditegaskan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sendiri menjawab dengan tegas kepada muridnya ketika muridnya bertanya, yang beta ambil jadi nas pembimbing, Tuhan, apakah dia punya dosanya dosa orang tuanya? Tuhan Yesus ada dan menjawab bahwa bukan dosanya, bukan dosa orang tuanya, tetapi ini ada tetapi yang menjadi penegasan di situ bahwa tetapi untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, kenapa sehingga murid-murid Tuhan Yesus ini juga berpikiran seperti Bapak Ibu kebiasaan? Karena murid-murid ini juga adalah orang Yahudi, dia juga beragama Yahudi, Tuhan Yesus juga beragama Yahudi, yang ada dan menitik beratkan kepada hukum Musa, yaitu Keluaran 34 ayat 7, bahwa ada keturunan dalam hukum ke-10 hukum. Bahwa dosa akan ditanggungkan kepada keturunannya, keturunan ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7. Sehingga murid-murid punya pemikiran itu juga ada di dalam itu. Tetapi dipatahkan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa tidak semua orang yang lahir cacat itu adalah merupakan dosa daripada dirinya atau dosa orang tuanya. Tetapi ada sakit yang dipakai Tuhan untuk ada dan menjadi kesaksian demi kemuliaan nama Tuhan. Kelahiran manusia bukan campur tangan manusia, tetapi itu adalah otoritas dari Tuhan. Tuhan mau apa? Manusia itu lahir bagaimana bentuknya, itu hak Tuhan. Lahir di mana, keluarga mana, dia berjenis kelamin apa, itu hak Tuhan, bukan manusia. Sehingga Tuhan juga mau bilang di sini, jangan terlalu campur aduk antara kekuasaan, prediksi manusia dengan otoritas Tuhan yang sangat transenden dan imanen. Kuasa Tuhan itu tinggi jauh di sorga, tetapi dia juga imanen ada di dalam hati kita, menyentuh kehidupan kita. Itu yang Tuhan Yesus mau bilang kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Jangan terlalu banyak menjustis orang ketika ia ada di dalam sakit. Bahkan juga ketika ia melahirkan anak cacat. Yang kedua yang kita bisa lihat di dalam pembacaan kita ini, dalam sakit penderitaan, kelemahan, kuasa Tuhan bekerja. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ikut membaca tadi, menyimak, mendengar, maka kita akan mendengarkan dan membacakan bahwa orang yang buta sejak lahir ini dia ada duduk di pintu gerbang. Dia sangat kasihan. Dia cacat sejak lahir, dia terbatas dalam fisik. Tetapi bukan saja itu, dia ditindis, dihakimi, psikisnya juga ada dan terbeban. Oleh karena tuduhan-tuduhan itu, ia pasrah di dalam segala hal.
Sehingga ia duduk di pintu gerbang untuk meminta belas kasihan dari siapapun saja yang lewat. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus lewat. Dan Tuhan Yesus mengatakan, sebenarnya sebelum pasal ini ada pasal yang menyatakan dirinya, Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa akulah terang dunia. Yang dikatakan tadi di ayat 5. Aku akan menerangi dunia ini dari kegelapan, termasuk ada dan menyembuhkan orang yang sakit itu. Cara Tuhan sangat aneh daripada yang lain. Tidak biasanya dikatakan di dalam pembacaan kita, Tuhan meludah di tanah, mengaduk-aduknya, lalu mengambilnya dan menempelkannya di mata orang buta itu. Dan ketika ia ada dan menyuruh orang buta itu untuk pergi ke Siloam, orang buta itu menurut, pergilah ke Siloam. Siloam artinya tadi di dalam firman Tuhan itu adalah diutus. Dan ketika ia pulang dari Siloam, ia membasuh, ia sudah ada dan melihat. Ini mau menegaskan kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan memiliki cara yang luar biasa dan tidak biasa seperti orang lakukan untuk ada dan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan setiap orang yang memerlukan pertolongan. Cara Tuhan kita tidak pernah ada dan pikirkan. Cara Tuhan tidak pernah ada dan kita bisa atur. Tetapi ketika Tuhan bertindak, maka apapun caranya, maka cara itu akan mendatangkan sukacita, cara itu akan memulihkan, cara itu akan menyembuhkan, cara itu akan ada dan mentahirkan kita dan menguatkan iman kita. Dan itulah dirasakan oleh orang buta ini. Rasul Paulus pun bilang di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan jadi sempurna. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita rasa kateng hebat, tetapi kita kosong. Tetapi terkadang kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa. Dan justru disitulah kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin di dalam setiap peristiwa kehidupan yang kita alami itu, jangan kita cepat berputus asa. Jangan kita cepat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan membenciku, Tuhan menghukumku, atau kita juga menjustis orang lain yang sakit. Lihat tuh, dia sakit tuh. Itu tagal beta pun sombayang, pergumulan tuh, beta pun nasar tuh. Saya bisa apa-apalah itu. Sustrok tuh, tangan yang loko sabarandapa, kaki yang pardiru, kadang-kadang demikian. Padahal itu bukan cara Tuhan, itu cara manusia, itu perkataan manusia. Dan diinginkan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, bagaimana kita ada dan sungguh mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi setiap orang. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil dari pembacaan kita ini adalah bersaksi di dalam penderitaan membuat orang percaya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa setelah orang buta itu sembuh, banyak orang kepo. Ada beberapa kelompok yang kepo, ada dua, masyarakat dan orang Farisi. Orang-orang kepo ini adalah orang-orang yang tidak senang lihat orang senang dan susah lihat orang senang. Betul gak, Seng? Banyak begitu. Adakah di sini? Ya, terkadang. Orang-orang kepo ini ada dan menanyakan kepada orang buta ini, bukan Ose yang buta itu kah? Lalu dia bilang, beta sudah ini. Beta sudah melihat karena beta sudah disembuhkan oleh seorang nabi.
Lalu dia tidak percaya, orang itu membawanya ke ahli agama, ahli Taurat, orang Farisi. Orang Farisi ini tanya lagi, betul kamu buta sejak lahir? Dia bilang ya, sejak lahir. Beta buta sejak lahir, tidak melihat apa-apa satupun, dan luar biasa kasih Tuhan menjamah pada hari itu. Lalu Farisi ini memanggil orang tua untuk jadi saksi, jangan sampai ini sekongkol-sekongkol saja. Untuk menyatakan kuasa kebesaran Mesias, lalu dia sekongkol-sekongkol. Lalu orang tua ini bilang, tanyakan saja kepadanya, dia sudah dewasa, dia sudah bisa jawab. Apa yang terjadi pada dirinya? Kenapa orang tuanya mengatakan demikian? Karena pada waktu itu juga siapapun yang mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, berarti dia disingkirkan dari masyarakat itu. Tetapi luar biasa, orang buta ini tidak memikirkan status itu. Ia tetap ada pada pendiriannya bahwa ia disembuhkan oleh dia. Dia disembuhkan oleh Nabi. Dia menyebut Tuhan Yesus pada waktu itu yang dia belum mengenalnya siapa ini. Ia mengatakan ia Nabi. Itu berarti bahwa penyebutan, penghargaan, penghormatan yang luar biasa. Karena ia merasakan kuasa kasih Tuhan ada dalam dirinya. Ia merasakan bagaimana jamahan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ia mau ada dan bersaksi kepada semua orang, apapun resikonya tentang imannya, bahwa ia telah sembuh oleh karena kasih karunia daripada seorang nabi. Dan resikonya memang ia dapatkan, ia harus dikeluarkan dari dalam rumah Tuhan, sinagoge, lalu Tuhan Yesus ada dan menghampirinya, dan Tuhan Yesus ada dan menyatakan bahwa akulah ini, Anak Manusia yang diurapi. Luar biasa iman yang didapatkan oleh orang buta itu. Orang buta itu bukan matanya saja yang melek, tetapi imannya juga yang melek. Sehingga perkataan Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada orang Farisi, banyak orang yang merasa bahwa dia melihat tetapi sebenarnya ia buta. Ia buta iman. Ia sombong di dalam iman. Ia angkuh di dalam iman. Ia ada dan tidak belajar di dalam lingkungannya. Ia memperbandingkan tentang hukum Musa dengan keberadaan Tuhan Yesus Kristus. Karena pada waktu itu mereka memegang hukum Musa bahwa siapapun yang menyembuhkan orang di hari Sabat atau siapapun yang bekerja pada hari Sabat, itu berarti tidak menghargai hukum Musa. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hari ini saja, bukan cerita ini saja yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan atau bekerja pada hari Sabat. Karena Tuhan Yesus mendahulukan kemanusiaan, bukan aturan-aturan yang mengikat, tetapi bagaimana bisa menyelamatkan orang di dalam situasi apapun. Pelayanan pun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ini adalah pelayanan bagi orang-orang yang termarginal. Orang-orang yang dianggap kelas, tidak berkelas di dalam masyarakat pada waktu itu. Ia menyembuhkan orang lumpuh, ia menyembuhkan orang kusta, kerasukan, ia ada dan menyembuhkan orang buta, membangkitkan Lazarus dan sebagainya. Itu Tuhan Yesus lakukan untuk menyatakan kepada orang-orang yang sombong, buta iman, bahwa yang diinginkan oleh hukum Taurat itu adalah bagaimana kita bisa ada menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita terkadang kita merasakan begitu banyak penderitaan. Kita merasa jatuh dan terpuruk. Tetapi di hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk ada dan mau mengimani dan mengamini rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Sehingga pembacaan kita pada saat ini mau bilang, pertama, mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa sakit, penderitaan bukan hukuman Tuhan. Yang kedua, beta
Tegaskan lagi, di dalam sakit penderitaan kuasa Tuhan bekerja. Dan yang ketiga, tetap bersaksi dalam ketaatan penderitaanmu. Tema kita dalam sakitku Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama bilang, dalam sakitku, dalam penderitaanku Tuhan dimuliakan. 1, 2, 3. Dalam sakitku, dalam penderitaanku Tuhan dimuliakan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.